Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini saya akan membuat video tentang cara membuat bukti kas pembayaran atau BKP kegiatan makan minum. Oke, teman-teman, kita langsung ke contoh ya, teman-teman. Nah, untuk kegiatan makan minum, ini jika transaksi tersebut dilakukan kepada jasa catering ya, teman-teman, maka ada pajak yang harus dikenakan pada transaksi tersebut. Jika catering berbentuk badan usaha, maka PPN-nya dikenakan 0 karena ini merupakan objek pajak daerah ya, teman-teman. Sedangkan PPN ini kan pajak pusat ya, teman-teman. Nah, jadi untuk PPN-nya nilainya 0, kemudian untuk pajak daerah itu bergantung dari kebijakan dari daerah masing-masing. Umumnya daerah mengenakan pajak daerah atau biasa disebut dengan pajak restoran itu sebesar maksimal 10%. Jadi untuk dikenakan pajak daerah atau tidak itu dilihat dari peraturannya ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk jasa catering, jadi kegiatan tersebut kita melakukan transaksinya atau belanjanya kepada jasa catering yang berbentuk badan usaha, maka PPN-nya adalah 0. Nah, kemudian PPh-nya adalah PPh 23 ya. Jadi ini adalah jasa ya, teman-teman. Nah, untuk besaran PPh 23 yaitu DPP dikali 2%. Nah, untuk PPh ini berapapun transaksinya tetap dikenakan pajak penghasilan 23. Nah, kemudian untuk pajak restoran atau pajak daerah kembali lagi disesuaikan dengan kebijakan di daerah masing-masing. Nah, kemudian jika transaksi tersebut dilakukan menggunakan jasa catering perorangan, untuk PPN-nya sama dengan 0 juga. Kemudian, nah ini bedanya, kalau menggunakan jasa catering perorangan, pajak penghasilan yang dikenakan adalah pajak PPh 21. Nah, untuk rumusnya PPh 21 ini sama dengan DPP dikali 50% dikali pasal 17. Nah, ini juga sama, berapapun transaksinya dikenakan PPh 21. Nah, kemudian jika kita membeli makanan dan minuman tersebut di warung atau rumah makan atau restoran dan sejenisnya, maka PPN-nya juga sama dengan 0. Kemudian, nah ini bedanya adalah PPh 22 karena ini berbentuk barang ya, teman-teman. Kita makan di restoran itu sudah langsung berbentuk barang ya. Jadi di sini pajak yang dikenakan adalah PPh 22. Kalau di sini tadi kita jasanya ya, teman-teman. Kalau ini sudah berbentuk barang, tinggal dihitung berapa jumlah jumlah porsi makanan yang kita pesan dikalikan dengan harganya. Kalau ini bedanya misalkan gini, kita punya kegiatan, kita punya anggaran sebesar 3 juta rupiah misalkan. Nah, kemudian kita meminta untuk jasa catering ini untuk memasakkan makanan dengan anggaran sebesar 3 juta tersebut dengan makanan yang kita pesan sesuai dengan makanan yang kita pesan. Misalkan kue Lambang Sari, kue risol dan lain sebagainya. Ini kita tentukan. Nah, tapi eee, jumlah biayanya sebesar 3 juta tersebut. Nah, ini bisa berbentuk prasmanan atau bisa juga disajikan dalam bentuk kotak. Nah, ini bedanya. Nah, kalau di warung makan atau restoran ini kita akan belinya itu sudah dalam bentuk barang. Nah, jadi anggarannya itu tinggal menghitung berapakah jumlah barang yang dipesan dengan dikalikan dengan harga satuan. Nah, ini bedanya dengan yang jasa catering. Kemudian kalau kita membeli makanan atau minuman tersebut di toko atau di gerai atau di supermarket atau minimarket dan lain sebagainya, maka ini dikenakan PPN karena ini merupakan objek pajak pusat ya, teman-teman. Nah, besarnya untuk tahun 2025 ini dikenakan 11%. Kemudian nah ini juga sama, ini berbentuk barang ya, teman-teman, maka ini dikenakan PPh pasal 22. Nah, ini untuk PPh 22 ini rumusnya adalah DPP dikali 1,5%. Nah, untuk
belanja makanan atau minuman tersebut yang menggunakan toko gerai atau supermarket dan lain sebagainya ini tadi, nah ini dikenakan jika transaksinya sudah lebih dari Rp2.000.000, maka dikenakan PPN dan PPh 22. Jika belanjanya kurang dari 2 juta, maka tidak dikenakan pajak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang jadi kita tergantung, besaran pajaknya itu tergantung kita belanjanya menggunakan apa dari 4 jenis yang di atas ini. Nah, sebagai contoh misalkan begini, ada sebuah dinas X menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di sebuah gedung dan diikuti oleh 150 orang peserta. Dinas X menyediakan makan minum dengan menggunakan jasa catering Ibu Yani senilai Rp9.750.000. Berapakah PPN dan PPh yang dikenakan pada transaksi tersebut? Nah, pada kasus ini, yang pertama kita lihat di sini adalah jasa catering ini teman-teman. Ini saya tandain. Jasa catering Ibu Yani. Nah, ini kan jasa cateringnya per orang ya teman-teman. Berarti kita menggunakan yang kedua ini. Nah, jadi kasusnya seperti ini. Karena dia menggunakan jasa catering perorangan. Kalau menggunakan jasa catering perorangan, artinya ini tidak dikenai PPN karena bukan objek pajak pusat. Nah, ini adalah pajak daerah. Untuk besaran pajak daerahnya tergantung dari daerah masing-masing. Kemudian pajak yang kedua adalah PPh pasal 21. Nilainya ini DPP dikali 50% dikali pasal 17. Nah, pasal 17 ini menggunakan tarif yang ini teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi, jika penghasilan kena pajaknya itu maksimal 60 juta, maka tarif pajaknya sebesar 5% dan seterusnya. Jadi nanti kita hitung berapakah penghasilan yang dikenakan pajak, apakah dia masuk di kategori yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Jadi tarif pajaknya disesuaikan dengan penghasilan. Nah, sekarang kita hitung nih teman-teman. Nah, yang pertama, ini PPN-nya sudah pasti 0 ya. Ini 1. Nah, kemudian untuk pajak daerah, ini besarannya disesuaikan dengan Perda. Umumnya 10% ya teman-teman. Nah, sekarang kita hitung di sini. Ini pajak daerahnya. Nah, pajak daerah itu kita anggap saja pajak daerahnya itu 10% ya teman-teman. 10%. Maka pajak daerah atau pajak restoran ini sama dengan 10% dikali DPP. Nah, DPP-nya dari mana? Nah, ini dari sini. Nilainya adalah Rp9.750.000 karena Ibu Yani ini bukan merupakan PKP atau bukan pengusaha kena pajak. Jadi barang yang disediakan itu belum dikenakan pajak. Jadi DPP-nya adalah Rp9.750.000. Nah ini. Nah, jadi kita hitung di sini dulu ya teman-teman. Sama dengan 10% dikali DPP. Jadi 10% dikali Rp9.750.000. Hasilnya adalah Rp975. Rp975.000. Nah, ini pajak daerah atau pajak restorannya. Nah, kemudian untuk PPh 21, rumusnya adalah DPP dikali 50% dikali 5%. Nah, sekarang kita lihat 5%-nya itu dari menentukan 5% ini dari mana? Kita hitung dulu DPP dikali 50%. Kita contoh di sini ya. Nah, kita buat di sini aja coba ya. Kita hitung di sini. Sama dengan DPP dikali 50%. Itu hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan, ini DPP-nya, 9.750.000 dikali 50%. Sama dengan 4.875. Kita lihat di sini, 4.875 itu kan lebih kecil dari 60 juta ya teman-teman. Maka tarif pajak yang dikenakan adalah 5%. Maka di sini rumusnya adalah DPP dikali 50% dikali 5%. Sama dengan, nah ini,
9.750.000 dikali 50% dikali 5%. Hasilnya adalah Rp243.750. Ini jika Ibu Yanti ini memiliki NPWP. Tapi kalau Ibu Yani ini tidak memiliki NPWP, maka besarnya adalah 2 kali lipatnya. Jadi 2 kali Rp243.750. Hasilnya adalah Rp487.500. Nah, jadi di sini kita sudah dapat ya PPh-nya, ini PPh pasal 21 jika memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP di sini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat BKP-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kita tulis dulu di sini DPP-nya tadi kan Rp9.750.000 ya teman-teman. Kemudian pajak daerahnya atau pajak restorannya adalah Rp975.000. Nah, total dari DPP dan pajak daerah ini adalah 10 juta. Ini kita jumlahkan ya. Jadi, jumlah yang harus kita bayarkan kepada Ibu Yani adalah DPP ditambah pajak daerahnya. Jadi, Rp10.725.000. Nah, kenapa kok ini yang harus dibayarkan kepada Ibu Yani sebesar Rp10.725.000, bukan Rp9.750.000? Jadi ini harus diketahui bahwa pajak konsumsi, pajak baik itu PPN atau PP atau pajak restoran ya, itu yang dimenanggung adalah konsumen akhir. Jadi karena konsumennya di sini adalah pemerintah daerah, maka pajak ini harus sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi kita jumlahkan uang yang harus diberikan kepada Ibu Yani adalah Rp9.750.000 ditambah Rp975.000. Jumlahnya adalah Rp10.725.000. Maka di sini besarnya pembayaran adalah Rp10.725.000. Ya, ini yang diberikan oleh Pemda ke Ibu Yani. Sedangkan untuk PPh pasal 21 ini tetap dipotong. Gitu. Jadi setelah uang ini diterima oleh Ibu Yani sebesar Rp10.725.000, maka Ibu Yani dikenakan pasal PPh pribadi atau PPh 21 sebesar Rp243.750. Nah, ini PPh-nya Rp243.750 dan pajak daerahnya adalah Rp975.000. Nah, jumlah pajaknya sebesar Rp1.218.750. Nah, karena pajak ini harus disetorkan kepada negara, maka jumlah bersih yang diterima oleh Ibu Yani sebesar 10 juta, atau saya buat di sini ya. Nah, saya buat di sini aja ya. Nah, jadi yang diterima bersih oleh Ibu Yani adalah Rp10.725.000 dikurangi PPh dan pajak restoran. Karena Ibu Yani ini bukan PKP, jadi yang memungut pajaknya dan menyetorkan adalah bendaharawan daerah. Nah, inilah yang diterima oleh Ibu Yani. Pajaknya tetap disetorkan kepada negara sebesar Rp1.218.750. Nah, begitulah teman-teman ya cara menghitung dan cara membuat BKP jika makan minum ini dibeli dari menggunakan jasa catering perorangan. Berikutnya, di lain waktu kita akan membahas lagi cara membuat etikas pembayaran untuk makan minum, di mana
sudah barang tersebut sudah include dengan pajak. Oke teman-teman, sekian semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.